Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri pada dirimu yang mantan akan minta balik duluan bersamamu. Kita sudah sering membahas ciri-ciri mantan yang akan minta balik duluan. Misal mantan punya ketergantungan ekonomi kepada kita, mantan pengangguran, mantan sebatang kara, tidak ada yang mau support, dan seterusnya. Nah, sekarang apa nih ciri-ciri kita yang akan membuat mantan minta balik duluan atau balik sendiri? Yang pertama, tentu kita tidak ngejar-ngejar mantan. Perpisahan itu menjadi rahasia diri kita. Ada kan orang yang berpisah kemudian curhat tiap hari di media sosial. Tapi di media sosial kita, kalau orang melihat mantan mengintip media sosial kita, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Semuanya normal-normal saja, postingan-postingan kita tetap berjalan seperti biasanya. Kita memposting tentang pekerjaan kita, tentang hobi kita, ya, sedang jalan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita tidak pernah curhat di media sosial, kita juga tidak pernah ngejar-ngejar mantan, dan seterusnya. Itu tuh yang akan membuat mantan bertanya-tanya, kok sepertinya setelah dia memaksa berpisah, kita begitu santai menyikapi perpisahan itu, ya, sehingga dia juga bertanya-tanya, jangan-jangan kita juga sangat menginginkan perpisahan itu. Karena kan ada ya orang yang ketika dia merasa dibutuhkan, dia merasa sombong. Tetapi begitu semua orang mengabaikan, dia akan minta-minta, ya. Jadi dia merasa terkenal, semua orang membutuhkan dia, semua orang pengen dekat dengan dia, maka dia jadi sombong. Nah, maka itu kenapa ada nasihat sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. At-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Karena apa? Karena dengan kita sombongi mantan, justru jadi penasaran, mantan justru merasa diabaikan, tidak dibutuhkan, dan yang pasti kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk merindukan kita. Kalau kita ngejar-ngejar mantan, bagaimana mantan mau balik sendiri kepada kita? Yang ada justru mantan tambah menjauh. Karena ketika orang sedang tidak menginginkan dan kita datang, ujung-ujungnya dia jengkel, merasa terganggu dan marah. Kita pun mungkin juga begitu. Misal kita lagi mau istirahat nih, siang hari sudah mau tidur siang. Tiba-tiba ada teman datang berkunjung, nggak ngasih tahu duluan, kan kita jengkel. Ya mungkin kita menerima tamu tadi, tapi menjawabnya tidak sehangat kita menjawab obrolan biasanya. Karena apa? Karena kita merasa terganggu dengan kehadiran dia. Nah, jadi ketika mantan sedang tidak menginginkan kita, ya sudah, kita tidak mendekat. Kita menjauhi dia juga, karena dengan cara itu kita memberikan kesempatan kepada dia untuk merindukan kita, memberikan kesempatan kepada dia untuk penasaran dan juga memikirkan kita kenapa bisa kita sampai mengabaikannya. Yang kedua, kita sekarang punya banyak waktu, ya. Kalau kemarin waktu kita habis, sibuk banget kita, harus antar jemput mantan kemana-mana. Nah, sekarang kita punya begitu banyak waktu untuk menata hidup kita kembali. Kita bekerja, kalau yang kuliah membereskan kuliahnya, fokus, kerja keras,
insya Allah dia akan mendapatkan hasil dari jerih payahnya tadi. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kuliahnya beres, kita bekerja mandiri, mapan, punya banyak tabungan, mulai bisa beli macam-macam ya. Mantan melihat tuh perubahan pada diri kita, maka disitulah titik balik dalam hidup mantan. Dari berusaha melupakan kita, jadi kepikiran kita terus. Kenapa? Karena mantan merasa rugi juga. Sekarang kita sudah sukses. Kalau yang menikmati sukses itu orang lain, kan dia merasa rugi, dia merasa capek karena dia merasa pernah susah bersama kita. Ya seperti quote-quote yang banyak di media sosial itu ya. Susahnya bersamaku, senang-senang bersama orang lain. Nah, maka itu yang kita usahakan, menambah daya tarik kita. Zaman sekarang, tentu semua orang menginginkan punya pasangan yang mapan, punya pasangan yang bisa memfasilitasi dia begitu banyak hal yang dia inginkan, punya pasangan yang bisa memberikan masa depan untuk dia. Nah, itu semua orang menginginkannya, termasuk mantan. Dan yang ketiga, di luar aktivitas, ya bekerja, kuliah, atau berinteraksi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Nah, sekarang kita memperbaiki diri kita. Kita berhijrah. Mungkin selama bersama mantan kita masih banyak dosa-dosanya. Kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi orang ya, zaman sekarang juga menginginkan punya pasangan yang mapan, yang saleh ataupun solihah, dan punya pasangan seseorang yang menarik ya. Jadi punya penampilan menarik, kemudian mapan, kemudian dia juga adalah orang yang saleh. Kan yang kedua tadi, kalau kita mapan, penampilan kita otomatis jadi menarik kan. Kalau kemarin-kemarin kemana-mana jalan kaki, sekarang pakai mobil, tentu itu akan menarik perhatian semua orang. Kemudian kita sekarang berhijrah, kita jadi orang yang saleh, insya Allah ya, kita juga orang yang setia. Maka semua orang termasuk mantan menginginkan punya pasangan demikian. Itu kenapa ketika orang ngejar-ngejar mantannya, mantannya tidak pernah bisa dia dapatkan. Karena dia tidak melakukan perubahan apapun pada dirinya yang membuat dia terlihat jauh lebih menarik. Tetapi ketika orang berhenti ngejar-ngejar mantannya dan dia mendekat kepada Allah, dia berhijrah, dia menjadi seseorang yang lebih saleh, maka jodohnya atau mantannya yang akan balik sendiri kepada dia. Karena sekarang terlihat perubahan pada dirinya yang menjadi daya tariknya. Maka kita diajarkan, waman kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, jama'allahu lahu amrohu. Allah akan menyatukan semua urusannya. Jadi semua urusan yang tercerai-berai itu akan Allah persatukan kembali. Ya, keluarga yang tercerai-berai akan Allah persatukan kembali. Pekerjaan yang tercerai-berai akan Allah persatukan kembali. Dia akan menjalani hidupnya dengan mudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya, wa atadhud dunya wa hiya rahimatun, dan dunia yang akan mendatanginya. Nah, dunia itu termasuk jodoh, mantan, dan seterusnya. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka mantan akan balik sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.